Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Analisis Peran Kota Kecil dengan Studi Kasus Perkotaan Meranggen, Kaliwungu, dan Ungaran. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Lalu outline pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan. Adanya urbanisasi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk perkotaan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah kota-kota kecil di Indonesia. Peningkatan ini menyebabkan pencampurnya karakter perkotaan dan pedesaan pada kota kecil dan ketersediaan sumber daya yang menjadikan keberadaan ini potensial bagi kota kecil. Berdasarkan kondisi tersebut, menjadi penting untuk mengetahui potensi perkembangannya dalam membantu pertumbuhan wilayah regional. Lalu tujuan dan sasaran, tujuannya yaitu mengidentifikasi serta menganalisis peran dan fungsi dari perkotaan Meranggen, Kaliwungu, dan Ungaran terhadap pengembangan wilayah sekitarnya. Sasarannya yaitu mengidentifikasi karakteristik ketiga perkotaan tersebut, menganalisis peran dan fungsi ketiga perkotaan tersebut berdasarkan indikator kota kecil, dan membandingkan peran dan fungsi masing-masing perkotaan beserta karakteristiknya. Berikut merupakan cara analisis pada tugas besar kami. Gambaran umum wilayah studi pada kasus ini menggunakan 3 kota kecil yang berada di sekitar kota Semarang. Kecamatan Kaliwungu berada di Kabupaten Kendal dengan luas wilayah seluas 47,73 km persegi dengan luas lahan terbangun sebesar 21,63 km persegi. Jumlah penduduknya sebanyak 61.409 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.231 jiwa per kilometer persegi. Kota Ungaran terdiri dari Kecamatan Ungaran Timur dan Ungaran Barat yang berada di Kabupaten Semarang. Luas wilayah ini seluas 73,95 km persegi dengan luas lahan terbangun sebesar 32,95 km persegi. Untuk jumlah penduduknya sebanyak 175.106 jiwa dan kepadatan penduduknya sebesar 2.317 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Meranggen berada di Kabupaten Demak dengan luas wilayah seluas 72,22 km persegi dan luas lahan terbangunnya sebesar 22,26 km persegi. Untuk jumlah penduduknya sebesar 198.993 jiwa. Ketiga wilayah studi ini termasuk pada kawasan strategis karena berada di jalur Pantura dilalui oleh jalur utama provinsi, serta ada juga yang dilalui jalur nasional yang terletak di pesisir Laut Jawa. Dilihat dari guna lahannya, guna lahan Kecamatan Kaliwungu terjadi perubahan guna lahan di mana adanya peningkatan jumlah guna lahan permukiman pada tahun 2019 yang mengurangi jumlah lahan lainnya. Guna lahan Kecamatan Meranggen telah terjadi peningkatan penggunaan lahan sebagai permukiman dan perdagangan dan jasa yang dilihat dari perubahan penggunaan lahan pada tahun 1994 hingga 2005. Untuk aktivitasnya sendiri, terdapat 2 aktivitas yang berkembang, yaitu pemukiman dan perdagangan dan jasa. Untuk aktivitas permukimannya ternyata berkembang ke arah selatan, yaitu arah Kecamatan Tembalang dan Pedurungan. Untuk aktivitas perdagangan ditemui di kecamatan ini berkembang pada sepanjang Jalan Semarang Purwodadi. Guna lahan Kota Ungaran terjadi penurunan jumlah luas lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan pembangunan sarana dan prasarana. Untuk kawasan pemukimannya ternyata terjadi aglomerasi di sepanjang jalan utama di mana berkembang aktivitas industri, perdagangan dan jasa serta perkantoran. Ketiga wilayah studi ini nyatanya memiliki potensi dan masalah. Untuk Kecamatan Kaliwungu memiliki potensi berupa aksesibilitas yang tinggi pada jalur darat dan air. Selanjutnya berkembangnya kawasan industri serta ketersediaan lapangan usaha dan adanya kelengkapan sarana prasarana pendukung. Untuk masalahnya sendiri munculnya slum area, lalu berkembangnya kota yang tidak merata, serta adanya permasalahan lingkungan berupa sampah dan limbah. Untuk Kecamatan Ungaran memiliki potensi pada aksesibilitas yang tinggi karena dilewati oleh jalan nasional dan jalan tol. Berkembang juga kawasan permukiman dan terdapatnya potensi lokasi wisata alam. Namun ada pun masalah yaitu kurangnya penyediaan layanan fasilitas umum pada pusat-pusat permukiman dan kurang berkembangnya lokasi wisata karena masyarakat yang lebih tertarik menjadi buruh.
Selanjutnya adalah Kecamatan Meranggen yang juga memiliki potensi maupun masalah. Untuk potensinya sendiri, kecamatan ini memiliki aksesibilitas yang tinggi karena dilalui oleh jalur darat berupa Jalan Semarang Purwodadi. Kecamatan ini juga memiliki harga lahan yang relatif lebih murah, serta tersedianya fasilitas pelayanan umum yang lebih lengkap. Untuk masalahnya, ternyata muncul kawasan permukiman kumuh, kurang terawatnya prasarana drainase, dan munculnya kawasan rawan banjir. Indikator peran kota-kota kecil. Kota kecil memiliki 8 peran di mana setiap perannya memiliki indikator. Berikut merupakan peran kota kecil serta indikatornya. Peran kota kecil pertama adalah penghubung, yang kedua adalah penyeimbang penduduk, yang ketiga adalah pusat pelayanan, yang keempat adalah pusat permukiman. Peran kota kecil kelima sebagai tujuan wisata. Keenam adalah pusat distribusi. Peran kota kecil ketujuh adalah implementator kota. Dan yang terakhir adalah kota kecil sebagai kota satelit. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian keempat, yakni tentang analisis peran. Yang pertama adalah analisis karakteristik kawasan, di mana apabila kita melihat dari sisi kedudukan, keempat kawasan ini termasuk ke dalam kawasan strategis Kedung Sepur, yang mana setiap kawasan memiliki fungsinya masing-masing, seperti Kaliwungu sebagai fungsi industri, Semarang sebagai perdagangan dan jasa, Meranggen sebagai pertanian, serta Ungaran sebagai pariwisata. Lalu dengan perbedaan karakteristik ini memicu adanya keterkaitan ataupun hubungan antar kawasan seperti people, money, natural, ideas, ataupun food. Lalu di setiap kawasan juga memiliki karakteristik fisik yang berbeda yang nantinya karakter ini akan berpengaruh kepada aktivitas masyarakat dan juga pergerakan masyarakat serta perkembangannya. Selanjutnya, apabila kita melihat dari sisi kependudukan, dapat diketahui bahwasanya pada kawasan Meranggen, Kaliwungu, dan Ungaran pada tahun-tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah migrasi. Beberapa hal yang memicu peningkatan migrasi antara lain adalah berkembangnya kegiatan industri di Kaliwungu, lalu berkembangnya pariwisata di Ungaran, serta berkembangnya kawasan perumahan di daerah Meranggen. Apabila kita melihat dari sisi ekonomi, dapat diketahui bahwasanya ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat bermigrasi ke suatu kawasan, yakni untuk pemenuhan kebutuhan. Untuk di Ungaran sendiri, mayoritas penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai PNS, dosen mahasiswa, dan juga buruh harian lepas. Hal ini erat kaitannya dengan kedudukan Ungaran yang dekat dengan pusat pendidikan Tembalang dan juga adanya kegiatan industri di Ungaran. Lalu untuk Kaliwungu sendiri, mata pencaharian dominan masih petani karena memang potensi lahan pertanian dan juga kegiatan industri karena memang Kaliwungu berkembang karena industri. Lalu untuk Meranggen sendiri sesuai potensinya bahwasanya mayoritas masyarakat masih bekerja di sektor pertanian. Untuk yang kedua yakni ada analisis keterkaitan kawasan, di mana dalam hal ini akan menunjukkan bagaimana fungsi dari setiap kawasan yakni Kaliwungu, Ungaran, dan Meranggen dalam mendukung perkembangan kota Semarang. Seperti yang pertama untuk Kaliwungu sendiri, dia berkembang sebagai pusat penyedia kegiatan industri karena memang karakteristiknya sebagai kawasan industri. Lalu juga sebagai pusat distribusi sekunder karena memang lokasinya yang dekat dengan jalur Pantura sehingga dianggap strategis, dan juga Kaliwungu sebagai penyedia kebutuhan hunian karena adanya ketersediaan lahan yang terbangun. Lalu untuk Ungaran sendiri sebagai ibu kota Kabupaten Semarang menyebabkan kawasannya menjadi pusat pemerintah dan juga subpusat pelayanan bagi metropolitan Semarang. Lalu untuk yang Ungaran ini juga berfungsi sebagai penyedia mata pencaharian, lalu layanan rekreasi dan juga hunian. Lalu untuk yang Meranggen sendiri dengan adanya sistem jaringan jalan yang sudah baik menyebabkan hubungan masih ada ketergantungan dari masyarakat untuk ke kota Semarang. Namun Meranggen ini juga berfungsi sebagai pusat sekunder distribusi untuk hasil pertanian di Kabupaten Demak, dan juga untuk kawasan Meranggen ini mulai berkembang menjadi kawasan perdagangan dan jasa dan juga komersial. Analisis peran kota kecil. Yang pertama yaitu kota kecil sebagai pusat pelayanan. Indikator yang digunakan untuk menganalisis adalah
jumlah sarana prasarana terkait seperti jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, serta sarana perdagangan dan jasa. Untuk jumlah fasilitas pendidikan, berdasarkan data BPS, 60% sarana pendidikan di Kabupaten Semarang terletak di perkotaan Ungaran, sehingga dapat dikatakan bahwa kawasan perkotaan Ungaran berperan sebagai pusat pelayanan pendidikan. Berbeda dengan Ungaran, kawasan perkotaan Meranggen dan Kaliwungu tidak berperan sebagai pusat pelayanan pendidikan, karena hanya 30% sarana pendidikan di Kabupaten Demak dan Kendal yang terletak di kawasan perkotaan Meranggen dan Kaliwungu, sehingga masih bergantung ke kota Semarang. Kemudian jumlah fasilitas kesehatan. Berdasarkan data BPS, Ungaran dan Meranggen berperan sebagai pusat pelayanan kesehatan. Hal ini karena di Ungaran dan Meranggen terdapat fasilitas kesehatan yang lengkap, mulai dari poliklinik, puskesmas hingga rumah sakit yang jangkauan pelayanannya mencakup satu kawasan perkotaan hingga wilayah di sekitarnya. Sedangkan kawasan perkotaan Kaliwungu tidak berperan sebagai pusat pelayanan kesehatan karena tidak terdapat rumah sakit dan hanya terdapat 2 puskesmas dan 8 poliklinik, sehingga untuk pengobatan tingkat lanjut masih bergantung ke kota Semarang. Untuk sarana perdagangan dan jasa, di masing-masing kawasan perkotaan terdapat satu pasar besar tingkat kecamatan yang mampu melayani seluruh penduduk kawasan perkotaan maupun penduduk sekitarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa Ungaran, Meranggen, dan Kaliwungu merupakan kawasan perkotaan yang berperan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, karena sudah mampu menjadi pusat pelayanan dan penyedia kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Berikutnya yaitu kota kecil sebagai pusat permukiman. Berdasarkan citra Google Earth, diketahui bahwa terjadi perubahan guna lahan baik di kawasan perkotaan Ungaran, Meranggen, maupun Kaliwungu. Foto di sebelah kiri menunjukkan foto tahun 2010 dan foto di sebelah kanan menunjukkan foto tahun 2020. Dapat dilihat bahwa terjadi perubahan guna lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun berupa permukiman. Hal ini disebabkan karena tingginya angka migrasi ketiga wilayah tersebut yang menjadikan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, adanya kemudahan akses di 3 kawasan perkotaan ini menyebabkan 3 kawasan perkotaan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk kota Semarang yang sedang mencari alternatif tempat tinggal. Selain faktor tersebut, terdapat faktor lain yaitu harga lahan yang lebih murah dibandingkan harga lahan di kota Semarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa Meranggen, Kaliwungu, dan Ungaran berperan sebagai kota kecil yang menjadi pusat permukiman. Yang ketiga yaitu kota kecil sebagai tujuan wisata. Di kawasan perkotaan Ungaran terdapat 4 objek wisata yaitu Bukit Lerep, Watu Gunung, The Fountain Water Park and Resto, dan Wana Wisata Penggaron. Kemudian di kawasan perkotaan Kaliwungu terdapat 2 objek wisata di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, yaitu objek wisata Kampung Ragam Warna dan Makam Pakuwojo. Sehingga dapat dikatakan bahwa kawasan perkotaan Ungaran dan Kaliwungu berperan sebagai tujuan wisata, karena memiliki beberapa sarana wisata yang dapat dikembangkan. Kemudian, untuk kawasan perkotaan Meranggen tidak terdapat objek wisata, sehingga kawasan perkotaan Meranggen tidak berperan sebagai tujuan wisata. Ada peran kota kecil sebagai penghubung antara kota besar dan pedesaan dalam upaya keseimbangan pembangunan. Di antara 3 perkotaan ini, Kaliwungu memiliki investasi paling tinggi mencapai 15 triliun rupiah pada kawasan industri khusus. Sedangkan belum ada investasi yang masuk di Meranggen. Sarana dan prasarana di 3 perkotaan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti sekolah, layanan kesehatan, perdagangan, dan perkantoran. Kaliwungu memiliki peningkatan jumlah penduduk paling tinggi yaitu 7,97%, berbeda dengan Meranggen yang hanya 0,28% dari tahun 2014 ke 2019. 3 perkotaan ini memiliki jumlah usia produktif di atas 70%, sehingga berpotensi untuk menyerap tenaga kerja. Pada peran ini, dapat dilihat di grafik migrasi bahwa migrasi masuk dan keluar pada tiap perkotaan tidak berbeda secara signifikan. Jumlah penduduk kota Semarang juga tetap tinggi dan masih terus meningkat, sehingga Kaliwungu, Ungaran, dan Meranggen tidak memenuhi perannya sebagai penyeimbang distribusi penduduk. Peran kota kecil sebagai pusat distribusi penduduk dilihat dari jumlah UMKM, sarana perdagangan, dan komoditas yang dipasarkan. Untuk Kaliwungu dan Meranggen memiliki fasilitas berupa pasar, namun tidak ditemukan adanya UMKM. Sedangkan Ungaran memiliki satu pasar besar yaitu Pasar Bandarjo. Ungaran juga memiliki beberapa UMKM yang sudah diakui oleh pemerintah Kabupaten Semarang, yaitu olahan produk ubi, olahan kopi, sambal, kue dan roti, serta busana, sehingga perkotaan Ungaran memenuhi peran ini. Kaliwungu dan Ungaran dapat berperan sebagai kota satelit metropolitan dari kota Semarang. Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam peran ini, yaitu dilihat dari jumlah penduduknya,
dari fasilitas pelayanan umum yang tersedia seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perkantoran, serta jarak, menggunakan contoh dari masing-masing pusat perkotaan ke pusat kota Semarang dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 40 menit. Peran terakhir yaitu kota kecil sebagai implementer kota berkelanjutan. Sayang sekali, Kaliwungu, Ungaran, dan Meranggen belum dapat berperan sebagai kota berkelanjutan karena beberapa permasalahan, yaitu adanya masalah penduduk miskin dengan indeks kemiskinan yang cukup tinggi, masalah lingkungan seperti pengelolaan bencana, limbah dan polusi, serta kehidupan sosial masyarakat di masing-masing perkotaan yang budaya aslinya makin pudar karena pengaruh dari gaya hidup kota. Berikut adalah matriks dan peran-peran kota kecil, berisi indikator dan kajian terhadap 3 perkotaan yaitu Kaliwungu, Ungaran, dan Meranggen. Melalui matriks ini kita dapat mengetahui apakah suatu perkotaan memiliki suatu peran tertentu atau tidak. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa kawasan pinggiran memiliki kelengkapan infrastruktur yang tidak jauh berbeda dengan kota-kota besar. Karakternya yang merupakan perpaduan dari desa dan kota menjadikan daya tarik lebih bagi penduduk desa. Perkembangan perkotaan semakin meningkat berkat urbanisasi dan pola perkembangan mulai ke kawasan pinggiran kota atau suburban. Berikut adalah peran-peran yang dimiliki oleh masing-masing perkotaan, dengan Ungaran memiliki 6 peran, paling banyak di antara yang lain. Kami merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mulai memperhatikan penanganan perkembangan kota-kota kecil. Dapat dimulai dengan mengatur regulasi mengenai rencana detail tata ruang kawasan perbatasan. Selanjutnya, pemerintah dapat menyiapkan suatu lembaga khusus yang memang mampu mengelola perkembangannya tanpa terganggu permasalahan wilayah.